Selamat datang di Bano Channel. Di Bano Channel ini, aku akan menyuguhkan beberapa kisah misteri. Dan mari kita masuk aja ke ceritanya. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain notifikasi loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Cerita ini berawal ketika ibu dari sahabatku meninggal dunia saat melahirkan. Di 7 tahun silam, saat aku masih duduk di bangku kelas 2 SMA daerah Depok, aku mempunyai seorang sahabat dekat yang mempunyai seorang adik perempuan berusia 5 tahunan. Dan saat itu ibunya pun sedang mengandung di usia yang sudah waktunya untuk melahirkan. Pada waktu itu hari Rabu, kita pulang sekolah naik angkot. Di perjalanan, sahabatku ditelepon oleh bibinya, kakak pertama dari ibunya, bahwa ibunya sudah mau melahirkan di Bidan Winda. Kami berdua pun bergegas turun dari angkot. Kemudian kami naik ojek omprengan alias semotor bertiga. Lumayan jauh juga sih dari rumah Bidan Winda itu. Hingga kurang lebih 1 jam perjalanan, kami pun baru sampai ke sana. Sesampainya di sana, sudah ramai sanak saudara dari sahabatku ini. Tangis haru, kesedihan, menyelimuti ruang persalinan. Inna lillahi wa inna lillahi roji'un. Ibundanya telah berpulang ke pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, dalam hati saya bertanya, kemana bayinya? Masih hidup atau juga turut meninggal beserta ibunya? Tak beberapa lama, saudara dari sahabatku ini datang dengan membawa susu formula. Ternyata adik dari sahabatku ini selamat dan sehat. Dia berjenis kelamin laki-laki. Dan memang itu yang diidamkan almarhumah. Namun sayangnya beliau meninggal saat melahirkannya. Singkat cerita, akhirnya jenazah ibu dari sahabatku dibawa pulang ke rumah karena hari sudah semakin sore. Setibanya di rumah, dengan sabar, aku beri masukan untuk sahabatku agar tetap tegar dan tabah atas semua yang telah terjadi. Selang beberapa waktu, jenazah sudah rapi dimandikan, dikafankan, disolatkan, serta diberi wangi-wangian. Waktu itu, kami tidak ikut mengikuti acara pemakaman, karena sudah tradisi bahwa hanya laki-laki yang dapat menghadiri atau mengantar jenazah. Perempuan hanya mempersiapkan wejangan atau hidangan untuk para pelayat yang masih pulang menguburi. Hari menjelang malam, keluarga sahabatku mengadakan pengajian dan tahlilan. Dan selesai sekitar jam 9 malam, aku sengaja menginap di rumah sahabatku itu untuk sekedar bantu-bantu dan menemani dia yang sedang berduka. Malam itu terasa mencekam. Para tamu semua yang hadir di sana sudah pada pulang. Yang tinggal hanyalah saudara-saudara dari sahabatku. Tepat di pukul 23.40, aku ingat betul karena saat itu aku sedang SMS kakakku untuk izin menginap. Farhan, adik baru sahabatku yang siang tadi dilahirkan, menangis tiada henti.
kami semua sudah bergantian menggendong dan memberinya susu, tapi tidak pernah bisa meredakan tangisannya. Maka dibuatlah ayunan oleh ayahnya, namun tidak juga berhenti menangis. Ada apa ini? Apa dia ingin ASI? Atau ada sebab lain, pikirku. Ketika itu, dapur rumah sahabatku sangat penuh dengan piring dan gelas kotor, bekas pengajian tadi. Tak ada satupun yang mencucinya, mungkin karena saudara-saudaranya terlalu lelah dan sibuk. Tiba-tiba dari arah dapur terdengar suara piring dan gelas seperti sedang dicuci. Kami semua yang berada di ruang tamu keheranan dan merinding karena nggak ada satupun yang ada di dapur, dan Farhan pun bertambah kejer nangisnya, bertambah keras. Lalu digendonglah ia oleh kedua kakak dari ibundanya. Katanya ia punya firasat kalau yang di dapur itu ibunya. Farhan nangis, mungkin bisa jadi karena ibunya ingin menggendongnya. Suara itu masih terdengar. Si Dila, adik perempuan sahabatku, bilang, "Kakak, si Mamah manggil-manggil adik Farhan melulu." Kami semua kaget. Akhirnya dilihatlah sama ayahnya ke dapur. "Astagfirullahaladzim," teriaknya kaget sambil berlari. Sontak kakak dari ibunda sahabat saya menggendong Farhan dari ayunan sembari berkata, "Neng, sudah Neng, jangan dicuci. Besok juga ada si Indah yang nyuciin. Kita pada capek Neng, kamu jangan bikin takut orang-orang di sini. Sudah Neng, yang tenang di sana. Si Farhan sama anak-anakmu biar saya yang ngurusin." Suara itu bukannya berhenti, tetapi malah makin menjadi. Akhirnya kami yang ada di sana menangis semua karena takut. Kakaknya pun kesel. "Udah lu kalau kagak mau nurut gua, kagak bakal gua ngurusin anak-anak lu. Biarin mau jadi apa juga, kagak bakal gua nganggep." Sontak suara-suara itu pun berhenti seketika. Kita semua pun merasa lega. Suara itu telah menghilang. Lalu dilihatnya dapur oleh kakak dari ibu sahabatku itu. Dan subhanallah, katanya, sedap banget baunya, wangi semerbak. Cucian kotor tadi pun telah bersih. Percaya nggak percaya, kami pun semua melihat dengan mata telanjang. Memang benar, rapi, bersih, dan tercium wangi-wangian bunga. Keesokan harinya, kami bertanya, apa yang dilihat si ayah semalam? Kata si ayah, "Itu Mama. Ia lagi nyuci piring pakai baju putih terang. Rambutnya panjang, hitam. Putih banget, bersih, mukanya bersinar." Sejak saat itu ayah berjanji tidak akan menikah lagi. Dan sampai saat ini pun benar. Alhamdulillah, sekarang Farhan pun sudah besar dan sekolah. Ia dirawat dengan sangat baik oleh kakak dari ibundanya. Itulah sepenggal cerita saat ibu sahabatku meninggal dunia saat melahirkan, dan nantikan terus kisah-kisah dan cerita-cerita misteri yang akan saya sajikan buat penonton sekalian. Terima kasih.